Nah, ini mentor saya, Dr. Sandi Kirintang, Master Biomed ya, Stem Cell and Cancer Institute ya. 20 Desember 2023 ya, barusan 9 hari yang lalu ya. Jadi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ya, benar ya? 2020 itu yang mulai naik ya. Ekonomi sempat turun, semuanya turun ya. Melemah semuanya dari varian Alpha, terus Delta itu ya. Terus akhirnya ada dokter COVID, saya ketemu Pastor Paul Sang itu bahas COVID yang malam-malam nggak sengaja saya ketemu dokter Pastor Paul Sang. Videonya ada ya, ada di tak upload di eh, YouTube-nya Dr. Medsos ya. Itu pertemuan pertama dengan Pastor Paul Sang ya. Itu saya kelelahan tidur, malamnya bangun masuk masuk Zoom ya, nggak ya gimana nggak direncanakan ya masuk Zoom. Terus akhirnya apa ditampung ya, akhirnya ada dokter COVID akhirnya. Ini ya angka kematiannya bahkan sampai 1.000 ya, 1.000 per hari ya, ya ini ya sampai waktu itu ya. Dan Indonesia ya banyak ya Indonesia. Oke, jadi berikutnya adalah gejalanya apa dok ya? Nah, gejalanya ya demam ya, bahkan sesak nafas ya, sampai pneumonia, sampai yang berat itu bisa ya. Apalagi kalau ada apa namanya asma ya lebih sesek ya. Terus kelelahan ya, nyeri otot karena ini virusnya, sahabat, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau anosmia ya, tergantung beberapa varian, ada yang begitu, ada yang tidak. Sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah ya, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, gangguan pendengaran, pembekuan darah, dan gangren ya. Di sini kalau untuk yang terbaru ini, seminggu ini yang saya temui ya, demam, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, kelelahan ya, ya, itu yang terakhir nih ya. Dan tentu tetap ya, apa namanya penularannya melalui droplet ya, droplet yang infeksius ya, yang berterbangan tadi ya, bisa sampai jarak 1 sampai 5 kaki ya, sampai beberapa meter ke depan ya. Jadi akhirnya sampai tahun 2023, tanggal 21 Juni, Indonesia menetapkan status pandemi tadi yang seluruh dunia pandemi tadi, COVID menjadi endemik ya. Jadi suatu eh, penyakit itu menjadi eh, menetap di wilayah tersebut ya, endemik ya. Jadi bersama-sama ya kita istilahnya ya. Dianggap seperti flu biasa ya, seperti itu kurang lebih. Tapi COVID ya ini ya. Ya, kabar baiknya masih bisa ya di PCR sama swab test itu masih terdeteksi ya. Dan Juni kemarin status pandemi COVID-19 dicabut menjadi memasuki masa endemi ya, pandemi ke endemi ya. Tapi bukan berarti COVID-19 berakhir ya Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun COVID-19 ini dari WHO sebagai darurat kesehatan sudah berakhir, tapi bukan berarti COVID-nya hilang ya. COVID-nya masih ada. Bila mana COVID ini terus berada, maka yang kita takuti itu akan terus bermutasi ya. Semakin banyak orang yang tertular, COVID itu dapat bermutasi menjadi lebih menular, lebih mematikan ya. Tergantung yang mana. Bisa lebih lemah juga bisa ya. Beberapa varian Omicron sebelumnya itu ya lebih lemah ya biasa saja gitu ya. Nah, dan yang terbaru ini yang JN.1 ini kok selain cepat juga sudah istilahnya mematikan ya beberapa meninggal ya tapi nggak seperti Delta ya di berita nasional tetap ada yang meninggal ya. Jadi ada beberapa varian dari timelinenya itu ya dari alpha, beta, gamma, delta ya.
Omikron ya. SARS-CoV-2 ya bermutasi rata-rata 1 sampai 2 mutasi ya per bulan. Jadi cepat ya. Jadi ada mutasi-mutasi ya. Nah, dan mutasi diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 yang tidak terkontrol dan juga pencegahan penularannya secara selektif seperti vaksinnya. Beberapa varian diyakini menciptakan virus yang lebih menular dan meningkatkan kesakitan dan kematian. Ya, tidak menutup kemungkinan ada varian bisa muncul yang varian lebih eh, ganas daripada varian Delta. Varian memang cepat ya, tapi memang ada varian yang cuma nah ini ya apa namanya keterangannya ada varian yang under monitoring, ada varian of interest dan ada varian of concern ya. Nah, di sini kemarin varian Eris ya, EG.5 ya. Ini yang terbaru minggu ini sudah JN.1 kalau salah ya namanya. Ya. JN.1 itu yang direkod ada yang meninggal ya. Ya, ini varian COVID-19 varian Eris EG.5 ini awal Desember Bapak Ibu Saudara ya. Ini awal Desember ya, November Desember kemarin awal ya. Infeksi virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan ya. Kemarin mulai ada kenaikan karena jumlah tesnya juga meningkat. Diduga oleh subvarian baru Eris EG.5 dan EG.2 ya. Di Indonesia, subvarian Eris ditemukan pada Maret 2023 ya. Subvariannya Eris sudah ditemukan. Nah, jumlah akumulatif kasus COVID mingguan mencapai ya ada kenaikan. Juga ada kenaikan kasus per minggunya juga. Berpotensi menghindari sebagian kekebalan yang diperoleh setelah infeksi atau vaksinasi ya. Jadi bisa bisa melewati kekebalan yang terbentuk ya Bu ya. Lebih lebih modern ya, lebih pintar kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh, bisa dikatakan nggak cocok lagi dengan kekebalan yang terbentuk oleh vaksin kurang lebih seperti itu ya. Karena ini varian baru ya, tentu jurusnya berbeda. Jadi bisa melewati kekebalan yang telah terbentuk oleh vaksin. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan juga diharapkan yang sakit itu kalau bergejala pakai masker ya. Nah, kalau bergejala pakai masker, ada orang yang nggak pakai masker, penularannya bisa terkurangi ya. Nah, kalau yang sakit nggak pakai masker, terus ada orang sehat pakai masker, itu lebih menular ya. Yang lebih baik dua-duanya pakai masker ya. Itu jauh lebih bagus ya, tidak berbahaya ya. Minimal kalau yang bergejala atau di keramaian pakai masker ya. Ini apalagi musim high season, holidays. Jadi harus hati-hati ya di kerumunan di keramaian ya. Nah, jadi kita boleh masuk lebih mendalam bahwa virus COVID-19 ya membutuhkan sel yang memiliki reseptor S2 ya. Reseptor S2 ini dulu pertama-tama saya eh aku di zaman dokter COVID ya, saya waktu membagikan ini ya. Nah, ini kan karena COVID ini baru, ya kita harus baca jurnal ya waktu itu ya. Saya ingat jadi penyiar dokter COVID pertama-tama itu ya dari nol ya, dari terbata-bata, dari banyak berpikir, eh, eh, belajar dan menjelaskan seperti itu ya. Jadi memang ini ya yang kata kuncinya S2 ini ya. S2 reseptor ini ada di seluruh tubuh ya, baik di pembuluh darah dan jantung juga ya. Termasuk hipertensi ya. Makanya kalau orang punya komorbid hipertensi dan gula itu kan lebih cepat meninggal ya waktu zaman COVID itu istilahnya ya. Karena ada komorbid istilahnya seperti itu. Jadi virusnya lebih cepat menyebar ya, lebih cepat masuk ya, lebih cepat berkembang di dalam tubuh pasien. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu Saudara intinya ya. Jadi S2 expression itu ada di mana-mana ya reseptornya, ada di mata, ada hati, jantung, ada di ginjal, ada di pencernaan, ada di hati, ada di paru-paru, ada di sistem vaskular pembuluh darah ya, sistem pernafasan bagian atas dan juga sistem
bahkan sampai otak ya. Jadi ini S2 ini ada di mana-mana. Kalau ada S2 banyak, ya ini ya, virus COVID membutuhkan sel yang memiliki reseptor S2 ya. Jadi untuk masuk itu perlu reseptor ini ya. Nah, setelah masuk ya S2 ya, butuh waktu untuk terjadi proses replikasi ya. Virusnya masuk satu bisa jadi banyak. Ya itu dia. Intinya seperti itu Bapak Ibu saudara ya. Ya, tanda dan gejalanya ini ya setelah terkena paparan SARS-CoV-2 ya, severe acute respiratory syndrome ya, SARS itu ya, CoV-2 ya, coronavirus 2 ya. Nah, ya. Itu bisa tidak terinfeksi dan terinfeksi ya. Ya. Terpapar ya bisa sakit dan tidak sakit ya. Kalau sakit ya bisa bergejala dan tidak bergejala Bapak Ibu Saudara ya. Yang bergejala sini bisa gejalanya ringan, sedang, dan berat ya. Ringan tuh 81% ya, bisa sembuh. Sedang bisa sembuh. Yang berat ini bisa sembuh atau bisa meninggal ya. Nah, eh, beberapa gejala dan tingkat keparahan tergantung beberapa variabel ya di sini ya. Seberapa sering kita intensitas ya, seberapa sering kita terpapar dan seberapa lama kita durasinya kita terpapar dan juga seberapa banyaknya virus ya tentu ya itu ya. Seberapa sering, seberapa lama dan seberapa banyaknya virus ya. Juga itu variabel epidemiologinya, juga ada variabel host. Variabel host itu ya kita ini sebagai pasien, sebagai orang yang bisa terkena virus ya. Kerentanan genetik tentunya ya satu dan lainnya berbeda. Kondisi kesehatan saat paparan lagi ngedrop, lagi capek ya. Nah, seperti itu gampang ya. Kalau virus biasa saja kalau kita lagi letih, letih, capek ya, banyak kerjaan atau gimana itu juga bisa ngedrop ya, bisa bisa sakit ya. Dan juga komorbiditas ini penting ini kalau di COVID tadi ya kalau ada komorbid lebih cepat ya. Nah, di sini yang mau dijelaskan sebentar kemarin. Jadi kalau kita terpapar virus SARS-CoV-2 ya dalam beberapa eh, minggu itu kalau kita memiliki komorbid yang banyak itu lebih cepat ya dalam arti pemberatannya lebih cepat Bapak Ibu Saudara ya. Di sini ya kalau Bapak Ibu lihat yang hijau ya, yang hijau itu virus ya PCR positif itu bisa sampai dari minggu keempat ya. Terus yang ungu itu cuma 2 minggu viral isolation from respiratory tract ya, cuma sampai waktu 2 minggu. Dan yang terjadi bisa ada post COVID atau long COVID ya, gejala long COVID itu bisa terjadi dari 12 minggu sampai 6 bulan setelah sembuh dari COVID, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita terkena COVID ya itu bisa setelah sembuh dari COVID bisa mengalami gejala-gejala yang ini ya eh, terjadi rontok rambutnya rontok ya dan juga ada gagal ginjal kronis ya dan juga ada tromboembolism, ada pengentalan darah ya golongannya D-dimer ya dulu kita pernah bahas ya ada gampang sorry ada gampang terkena stroke seperti itu ya Bapak Saudara ya karena D-dimernya meningkat ya dan juga lebih gampang berdebar-debar, sakit sakit jantung ya, sakit dada, sakit jantungnya ya. Terus ada
rasa cemas, ya, depresi, gangguan tidur, sakit kepala, ya, agak lemot, ya, ngelek, ya. Beberapa orang kantor itu, saya banyak beberapa pasien bank ya, itu juga begitu. Habis COVID istilahnya ya, habis habis masa COVID itu katanya tuh pegawai itu rasanya lebih lemot, ya, kurang lebih seperti itu ya. Apakah seperti itu ya? Bisa jadi ya, bisa jadi karena di sini juga dikatakan seperti itu ya. Juga sesek ya, apalagi kalau sedang ke berat ya, bisa mengalami sesek, batuk ya. Sembuh kok masih batuk tuh dok, gitu ya. Masih sesek itu dok, ya gimana? Tergantung kerusakan dari paru-parunya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau paru-parunya rusak ya tentu sesek ya, tentu batuk ya, mesti ada gejala ya. Bahkan kalau rusak perlu persisten oksigen requirement ya, perlu oksigen yang terus dibantu oksigen ya, dan juga kelelahan, capek, nyeri sendi, seperti itu ya. Ini long COVID ya. Oke. Jadi gejala paling banyak demam, batuk, lelah, kehilangan bau ya, beberapa varian begitu ya. Oke. Ini iya ya. Ini kalau dari per organ itu ya, batuk, demam, kesusahan bernapas ya, pneumonia, bahkan gagal nafas, pengumpulan darah ya, tromboembolisme tadi, serangan jantung, radang pada jantung ya, miokarditis, oh ngeri. Kemana-mana ya ternyata ya. Em, Mata bisa mata merah, berair, hidung gangguan membau, saluran pencernaan diare ya. Ini Dokter Andri dulu sering diare ya karena COVID ini. Juga kulit ya, kemerahan, bentol-bentol, gatal, ginjal ya, ada kenaikan bun, kreatinin, bahkan kerusakan ginjal ya. Kenapa kok ginjalnya rusak ini ya ini? Dulu kita pernah bahas secara mendalam ya kenapa ginjal. Ini kalau di sini dikatakan bahwa kalau kalau terkena virus, maka virus itu menyerang langsung ke sel ginjal. Kondisi infeksi seluruh tubuh yang berat sehingga pasokan cairan dan nutrisi ke ginjal menurun ya. Jadi bisa merusak mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Di liver ada kenaikan enzim SGOT, SGPT ya. Hmm, hmm, ya, liver ya. Jadi bisa kemana-mana ya. Jadi virusnya ini ya. Nah, terapi COVID-19 ya, belum ada terapi standar ya. Dan bahkan antivirusnya itu berubah-berubah ya waktu itu ya. eh, Berdasarkan selama ini yang digunakan berdasarkan pengobatan pengalaman pada SARS dan MERS ya. Kasus COVID-19 ringan dapat diatasi dengan obat antiviral, antiinflamatori, dan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin, seperti itu ya. Kasus berat membutuhkan penanganan khusus di ICU dan membutuhkan ventilator. Ya, vitamin D, vitamin C, laku keras ya waktu itu sampai kosong ya, vitamin-vitamin ya. Dan bahkan yang berat juga badai sitokin ya, merupakan penyebab peradangan hebat dan terjadinya kerusakan paru yang berat. Obatnya, obat antivirusnya ganti-ganti ya ini dia. Antibiotiknya juga ganti-ganti juga ya. Vitaminnya ya, nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini di terapi adjuvan ya. Nah, bahkan nah ini masuk ini kita masuk ke eh, stem cell ya istilahnya ya. Dia termasuk sel punca ini ya. Dia di yang terbaru bisa digunakan ya, ya kurang lebih seperti itu. Hmm, ya ini ya terapi ringan sampai kritis ya di sini ya. Kita melihat bahwa kalau kita malam hari membahas tentang sekretum stem cell ini digunakan ya pada pasien COVID ya istilahnya seperti itu pada keadaan apa dok ya ini sudah mulai sedang sudah bisa ya digunakan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan vitaminnya ya CDE ya, kortikosteroid juga perlu seperti itu, antivirus ya. Oke, jadi kalau berarti bahkan ventilator ya, butuh alatnya ventilator ya. Oke. Nah, apakah stem cell dapat mengatasi badai sitokin yang terjadi akibat COVID ya?
Ya, apa itu stem cell? Stem cell adalah undifferentiated cell dengan kemampuan untuk berdiferensi dan membelah kepada lebih dari 200 sel ya pada eh, tubuh manusia ya. Ya, jadi bisa ada sel tulang, ada paru, otak ya. Di sel punca tadi ya, nah itu eh, macam-macam ya, bisa terkandung banyak sekali sel ya, ratusan sel dikatakan di sini ya, sel otot ya, sel sperma, sel ginjal, sel hati, tulang, otak, darah, jantung, otot, pankreas ya, dan sel telur. Nah, di sini ya ini secara secara kimiawinya ya, laborat biomediknya ya. Sekretum itu terdiri dari soluble protein ya, free nucleic acid, lipid, extravehicle ya, di mana ada exosom, microvehicle, apoptotic bodies ya. Nah, di sini salah satunya juga immunosuppression ya. Jadi kalau ada peradangan bisa digunakan. Dan ini cara produksi stem cell dan sekretum di mana sumbernya ya. Nah, sumbernya ada dari bone marrow, umbilical cord, ya, jaringan lemak, atau pembuluh darah tepi yang kita punya dari jaringan placenta ya, umbilical cord ya. Di sini kita tidak menggunakan ya, di sini kita tidak menggunakan antibiotik, growth factor rekombinan, phenol red ya. Beberapa yang dijual di pasaran itu ada pewarnanya phenol red ini ya. Dan animal free ya, xeno free yang kita nggak ada hewannya ya, istilahnya ya, nggak ada kandungan hewannya. Ini cara ya, ini secara apa ya, resepnya ya istilahnya ya, resepnya ya. Jadi sumbernya ini ya diproses, diisolasi ya, cell culture and expansion, reconditioning kurang lebih seperti itu. Jadi stem cell efek imunomodulator dan regeneratif ya. Ini ada penelitiannya juga bahwa eh, memiliki efek imunomodulator dan regeneratif ya. Ini memang bisa digunakan untuk imunomodulator dan regeneratif ya. Regeneratifnya apa dok? Ya nanti kita akan lihat ya apa yang terjadi ya. Ini kalau eh, kemarin jelasannya imunomodulator dan regeneratif di mana stem cell ini dia kalau ada peradangan hebat dia yang akan apa namanya memadamkan ya istilahnya meringankan ya. Nah, memadamkan peradangan yang hebat tersebut kalau ada COVID-19 kemarin kan ya. Itu memang terjadi peradangan hebat ya pada sitokin di dalamnya. Dia akan menenangkan, memadamkan. Dan juga dia ada mengatur ya. Nah, imunomodulator ya, dia mengatur regulatory ya, mengatur dan juga dia memperbaiki ya regulat di sini ada gambar ini polisi, gambarnya ini ada gambarnya tukang. Bentar ya, ini ada yang telepon, ada saluran yang telepon sedikit terbelah konsentrasinya. Suara saya masuk ya Pak Mulya ya? Ya, masih Pak. Sorry ya, Jelas masih kok. ada telepon terpecah. Nah, ini ada case report ya. Ini true story ya ini ya, true story ya. Nah, case report 43 tahun laki-laki ya dengan severe COVID-19 with ARDS ya. Dengan comorbid diabetes ya ini ya. Jadi 43 tahun laki-laki dengan kondisi COVID yang gawat ya. Dan acute respiratory distress syndrome, ada sesak yang mendadak ya karena ada COVID dan dia komorbidnya diabetes ya. Ini tanggal 21 ya. Tanggal 21 tahun 21 ya. Ini bulan 4 ini
bulan gawat-gawatnya ini kalau tidak salah ini bulan Delta ini saya masih ingat ini bulan-bulannya Delta. Ada pasien diabetes ya. Nah, SpO2-nya 85 sampai 87% ya saturasinya ya. Sesek ini ya. Sesek banget ya harus pakai oksigen ya minimal 5 ya 5 liter per menit ya. Nah, ini ada ferritin, AST, ginjalnya semua. D-dimernya 613 ya, D-dimernya ya. CRP gulanya 179 ya. COVID treatment plus insulin ya. Terus D itu plasma kon waduh ini teleponnya belum mati-mati. Saya agak terganggu nih, konsentrasi. Oke, udah mati. D itu ya, plasma kon masih belum selesai. Teleponnya masih nyala terus. Goreng. Atau mau Pak Dokter stop share dulu? Soalnya terlihat WA-nya. Oke, mana tadi? Oke. Ya, ini hari kedua plasma convalescence terapinya dan dari keempat itu udah lihat ya bahwa paru-parunya udah putih semua ya, yang hitam tinggal sedikit ya dari rongsen dadanya ya. Terapi plasmanya sudah selesai. Itu kan ada terapi plasma ya, waktu zaman COVID itu ada terapi plasma ya terkenal waktu itu ya. Terus tanggal hari kelima ya, itu disuntik ini ya, disuntik eh sekretum DMR-nya 613 dan hari ke-6 mulai turun ya. CRP-nya juga mulai turun. Ada perbaikan ya. Kita lihat di sini intinya ada perbaikan sampai pasiennya itu pulang ya. Setelah disuntik itu ya. Ya ini ya. Satu million sel 50 cc ya ini ya. Berarti ya UCMSC ya ini ya, skeletum ini ya. Jadi disuntik ya 50 cc ya, 50 cc. Dan before afternya ya dari paru-parunya ya, before-nya rusak, afternya lebih baik ya. Ya USMC ya, umbilical cord ya, mesenkimal, mesenkim secretum ya. Nah, ini ya sterile solution 1,5 mili ya, isinya 10 juta sel 1,5 mili. Nah, oke, oke, ini halal ya ini ya, nggak ada hewan ya, kandungan hewan ya. Ini beberapa penelitiannya. Sekretum. Sekretum zat bioaktif yang disekresikan oleh stem cell yang terkandung di dalam media pertumbuhan. Jadi memang sekretum ini adalah sekresi dari stem cell yang terkandung dalam media pertumbuhan. Zat bioaktifnya protein, semokin, sitokain, structural vehicle, dan lain-lainnya. Fungsinya untuk mengaktifasi program regenerasi, menginduksi diferensi sel, berperan dalam imunomodulasi ya. Jadi ini pembagian ini yang tadi yang luar negeri, ini yang di Indonesia ya. 2 kali selama 5 hari ya. Saya sehari 2 kali suntikan ya. 3 cc ya. Nah, ini ada perbaikan ya, pasiennya membaik. Begitu Pak Mulia. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin ada dari yang lain. Ada yang ingin bertanya, silakan.
atau menambahkan Pak Dr. Andri, Pak Bahari, silakan. Pak Dok, Frans, ya dok, silakan. tanya dok, sekali suntik berapa mili itu dok? 1,5 mili, Pak. 1,5 mili. Oh gitu ya. Berarti Iya, satu ampul itu berapa mili? 1,5 mili. Oh iya iya iya. Baik Ya, baik dok. itu Terima kasih dok. butuh 2 suntikan, Pak. Jadi 3 mili ya, Pak. Lengan kiri 1,5, lengan kanan 1,5 begitu. Pak Franlisi di sana mendengar, Pak, di sana, Pak, di mana mungkin di Sulawesi Utara sudah mendengar hal ini belum? Belum, baru kali ini saya dengar. Memang Makanya baru sih, Pak. tanya. Ah, ini bakal rame. Oke. Jadi Dok, dari sekretomi plasenta itu ya. sebetulnya, dok, Ya, halo. sekretomi itu sebetulnya diambil dari eh, stem selnya plasenta dipisah atau bagaimana itu, dok? Kalau dari keterangannya yang tadi, eh, ya, kalau dari keterangannya tadi, dia zat-zat bioaktif yang disekresikan oleh stem cell, Pak. Jadi ada stem cell tadi kan ada dari sumsum tulang belakang, sel lemak, sel darah tepi bahkan, dan ada sel plasenta. Nah, kita kan sudah tidak punya plasenta nih ya, nggak punya ari-ari, makanya diambil dari punya orang tadi. Nah, kenapa kok nggak pakai sumsum tulang belakang, sel lemak, dan sel darah tepi kita? Karena kalau pasiennya sudah tua, maka selnya itu tidak baik ya. Dalam arti hasilnya juga nggak baik lah, kurang lebih seperti itu. Karena ada proses biokimiawi yang muter aja di situ ya, kurang lebih seperti itu. Makanya diambil dari plasenta. Nah, kenapa? Dan itu Pak Bahari tadi pertanyaannya bagus, itu apa? Nah, jadi sekretum itu zat-zat bioaktif yang disekresikan, ya gampangnya disekresikan dari sel plasenta tadi ya, stem sel plasenta tadi ya, sel punca dari plasenta tadi yang terkandung di dalam media pertumbuhan. Nah, di situ eh, istilahnya sudah disekresikan ya, ya bentuknya cair tadi Pak. Yang di dalamnya itu ada protein, simokin, sitokin, extracellular vehicle dan lain-lain. Kalau memang dari jurnalnya itu banyak sekali ya. Saya menjelaskan ke pasien itu fungsinya sekretum ini untuk memperbaiki jaringan. Yang pertama, yang kedua untuk perbaikan pembuluh darah ya, pembuluh darahnya lebih bagus. Yang ketiga, anti kematian sel ini ya, anti kematian sel, anti apoptosis yang kemarin dokter Andri ajarkan apoptosis ya, anti kematian sel, dan juga imunomodulator. Nah, dari situ aja 4 tadi itu sudah kemana-mana Pak Bahari. Fungsinya untuk Ya, jadi mengaktifasi program regenerasi, menginduksi diferensiasi sel, dan berperan dalam imunomodulasi. Begitu Pak Bahari. berarti itu stem selnya diambil dulu, dipisah, Mm-mm. kemudian ditanam di media tanam misalnya agar-agar Iya, ya kurang lebih seperti pada itu Pak Bahari. temperatur pada Yes, temperatur tertentu diberi zat makanan dia, kemudian hasil sekresinya itu yang diekstrak. yes, kurang lebih seperti itu ya Pak Bahari. Saya nggak bisa, belum pernah masuk labnya. Iya, Hanya iya Pak yang Bahari. saya agak agak herannya, kenapa dia bukan pakai stem cellnya, tapi dia pakai sekretomi? Saya kira itu tidak, artinya dia jadi lebih aman dibandingkan stem cell karena dia Betul, tidak membawa betul, faktor DNA, betul, tidak membawa faktor DNA, RNA dan lain-lain gitu. Jadi dia betul. hanya apa namanya, eh, segala sesuatu yang sangat dibutuhkan sel yang langsung bisa diserap secara penuh gitu Yes, ya. yes, 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 betul Pak. Ya, ya Pak Mulia muncul ya di layar Pak Mulia ya. Dok, Ya, tanya dok. muncul. Ya, Muncul silakan Pak. Pak, Dok, silakan Pak. itu dari plasenta manusia dok. Terus siapa Iya, yang iya. jadi donornya? Itu kita nggak tahu Pak.
jujur yang kita nggak tahu. Jadi memang Donornya, sudah, donornya rumah sakit bersalin lah itu. ya, jadi sudah mesti kan ini, apalagi kan ini kan pabrik besar ya, labnya lab besar. Jadi eh, sangat sangat ketat sekali ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Instagramnya itu sangat ketat sekali ya untuk menjadikan sebuah produk ini sangat ketat sekali ya. Nggak boleh ada bakteri, jamur, virus ya, dan sterilisasinya sangat bagus sekali lah, kurang lebih seperti itu labnya. Dan AC-nya Pak, juga AC khusus itu. itu dia. Tadi Pak Bahari kelihatannya sudah banyak membaca dan mempelajari juga ya. Tadi kurang lebih seperti itu Enggak, Pak Bahari, saya, seperti saya yang Pak Bahari belum, jelaskan. saya belum, bukan saya belum, cuman waktu dokter bilang itu dari hasil sekresi, saya Iya, mikir, oh iya, kenapa, wah, bagaimana caranya, kira-kira, dan kemudian kenapa iya iya begitu iya, iya. gitu kan. Betul 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 betul. Berarti Pak Bahari berarti jenius ya. Kayak Saya, saya saya, cuma, saya kepingin pelajari lebih dalam gitu. iya, saya ada ya, Pak Bahari jenius sekali ya. Jadi cuma saya kan ini kan mengulangi apa Enggak, yang saya, telah saya saya, saya pelajari hanya ya. logika, Iya, logikanya saya benar hanya Pak. Kurang logika lebih dong. seperti itu Pak. Betul Pak. Jadi memang bahkan ya, kan Pak Dokter Andri juga dari temannya pihak ketiga ngasih pandangan tentang sikretum ini ya, bagus sekali ya. Dia dikatakan untuk kebotaan ya, memang seperti itu salah satunya ya. Pasien saya rambutnya tumbuh. Jadi yang saya mau cerita benar Pak Bahari, memang dia lebih aman ya, lebih mudah ditransport ya, cukup dibekukan. Kalau mau nyuntik ya dibiarkan setengah jam cair baru disuntikkan seperti itu, dan lebih terjangkau Pak Bahari. Kalau stem cell tadi yang diproses atau mungkin dari kecil, plasenta yang dari kecil yang disimpan itu kan prosesnya masih panjang kan ya. Apalagi kalau ngambil dari sumsum tulang itu juga harus penerima dan pendonornya harus orang yang sama, kurang lebih seperti itu, dan lebih mahal. Iya, di situ kan ada faktor-faktor, faktor DNA apa segala Iya, macam yang macam-macamnya. bisa membawa pengaruh-pengaruh yang negatif maupun Aha, yang positif. iya. Nah, di Kemudian sini kita, kalau stem cell itu juga misalnya yang dipakai ke orang tua itu kan dia di diambil stem cellnya kemudian harus dipisahkan, yang mereka ambil hanya growth factor-nya doang yang disuntikkan, mhm, bukan stem cell-nya gitu. iya, Karena kalau stem cell ini logikanya kan bisa bisa menjadi sel apa saja. betul, Tapi kemana-mana sering-sering nanti. kan yang terjadi dia bukan Keganasan, bukan bekerja pada tempat yang disasari. iya. Mhm. Jadi misalnya yang disasari jantung, dia malah menyembuhkan diabetes gitu. Bisa begitu Iya, deh bisa, kalau stem bisa. cell-nya langsung. Iya, Jadi itu lebih lebih ngejelimet, lebih harus hati-hati karena ada risiko-risikonya. Sedangkan kalau ini kan ya seperti orang makan vitamin aja jadinya. Cuman iya, dalam iya. bentuk yang jauh lebih lebih Iya, murni yang langsung bisa betul, betul Pak Hari. dikonsumsi secara seluruhnya oleh sel kita Iya, gitu. secara itu ini bukan dalam bentuk kapsul, bentuk obat ya. Ini memang harus disuntikkan ya. Kalau yang bentuk Ya, kapsul, DNA seperti itu, menurut peneliti mentor saya itu kurang 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 tepat ya, tidak baik hasilnya juga ya. ya karena itu kan Langsung kena disuntik. ke asam lambung segala macam gitu. Iya, ya ini kalau ini langsung disuntikkan. Ya, sedikit ya. Malam hari ini kita juga langsung ini mendapat berkat dari Pak Frinlisi, Diakonia kursi gereja ya, 500.000 ini bisa dapat 3 kursi ya. Ya, ini langsung saya masukkan ya. Ini tulis saja ya kursi gereja ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Frinlisi. Puji Tuhan ya. Sukacita sekali tentunya ya. Sama-sama Nanti Pak. ya nanti pasti update-nya, kursinya waktu ngirim atau bagaimana nanti kalau sudah terpenuhi kita akan share di sini ya, kita bagikan ke teman-teman. Puji Tuhan, lega sekali. Dan ya, ini memang suatu yang baru ya Pak Bahari ya. Saya sebenarnya ini berkat ya buat saya megang ini ya. Jadi waktu itu saya nggak punya pengetahuan tentang ini. Jadi mau nggak mau harus belajar membaca jurnal luar ya seperti itu ya. Ditanyai banyak orang ya. Saya tanya balik mentor saya, diajari ya. Ya itu yang paling mahal itu ya.
dan mentornya ini baik ya, ini seiman juga baik, rendah hati ya, dan bukan cari profit oriented ya, tapi memang eh, kesembuhan berbasis mujizat gitu ya, motonya istilahnya seperti itu ya. Memang kalau Tuhan berkehendak sembuh melalui ini ya bisa terjadi. Saya senang diajari itu yang mahal ya, saya senang diajari langsung sama mentornya ini, dan saya rasa 2-3 tahun mendatang ya, 1-2-3 tahun mendatang bakalan rame pengumpulan seperti ini. Kalau yang saya ketahui ada 3 tempat ya, yang cuma ini aja yang ada BPOM-nya Pak Bahari. Di yang lainnya tidak ada BPOM-nya, lab-nya tidak jelas, istilahnya juga apa namanya, yang nyuntik ya bukan dokter, kurang lebih seperti itu. Kalau Ya, nggak jelas BPOM-nya itu berarti nggak resmi, itu kan sebenarnya nggak boleh beredar. sebenarnya, tapi ya mereka menang viral ya Pak Bahari. Serius nih Pak Bahari, serius. Nah, tapi ya puji Tuhan, 2 bulan ini saya sudah puluhan pasien ya, dan sudah 100 vial Pak Bahari. 100 vial lebih ya perputarannya itu Pak Bahari. Kalau itu betul-betul viral, mah dalam sebulan bisa 1.000 vial, dok. Yang ini yang saya pegang, 2 bulan 100 vial Pak Bahari. Baru kok Pak Bahari. Cuma pasiennya Ya, ya itu kan pasien-pasien karena saya. apa? Ya, jadi informasinya juga tersebar dalam lingkup Iya, terbatas. betul. Jadi begitu. Kalau 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 apanya terbuka langsung itu wah, ceritanya beda, dok. Iya, nah, memang terbatas sih. Memang juga kan ini, istilahnya barangnya juga istilahnya agak mahal lah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk saat ini ya, untuk hal seperti ini. Udah jam 9 ya Cuman ini ya. Oke deh. Mhm. bayangan saya, dok, itu eh, apa yang biasa bisa dia lakukan juga terbatas itu, dok. Jadi misalnya, ya kalau kayak penggantian sel misalnya, kan dia nggak bisa lakukan. Cuman sel kita karena dapat makan yang lebih baik, tentunya lebih mampu meregenerasi sendiri. Iya, betul. Dia tidak membantu langsung regenerasi, tapi dia memberikan good feeding untuk sel beregenerasi. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Bahari. Nah, betul. Ya, ini menarik ya. Memang, kalau dari pasien-pasien saya itu, yang pertama itu pasien lebih berenergi ya, lebih bertenaga. Yang kedua nggak gampang capek. Yang ketiga rambutnya tumbuh, terus nyeri tulang, nyeri-nyeri sendinya berkurang, dan matanya lebih jelas, ya. Terus kulitnya lebih mulus ya. Terus untuk kejantanan juga ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya dia dipakai itu seperti orang menembak pakai senapan mesin juga, dok ya. Ya, 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 boleh dikatakan seperti itu Pak Dari. Ditembak untuk Yang tumbuh rambut, badan jadi lebih segar, kulit jadi lebih Heeh, kilat gitu. heeh, heeh, lebih, jadi yang lemah yang mana yang diperbaiki gitu Pak Dari. Ya, pada dasarnya dia jadi apa merangsang lancarnya regenerasi sel ya. Yes, 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 yes. Di Jakarta ada Pak Hari ini Pak Hari, ada di Ya klinik. pastilah, dok, kota yang apa lebih besar, lebih lengkap fasilitasnya. Iya Pak, ini untuk nyeri bahu, nyeri apa itu, dokter rehabilitasi medis tuh pada nyuntiki ini Pak sekarang ini. Nah, itu agak-agak heran saya kalau nyeri bahu dipakai itu. Iya Dok, iya kan, Karena kalau eh, kalau itu karena kehausan cartilage itu hmm, logik. Tapi hmm. kalau misalnya adanya tunnel kapal sindrom lah atau bursitis atau apa itu kan beda, nggak mempan dia. eh Carpal tunnel, mungkin untuk anti anti radangnya seperti itu Pak. Tapi memang bukan anti radang yang kuat ya di sini ya Pak.
Tapi yang Halo? jelas dia itu bisa menurunkan cytokine ya. Ya, ya, Itu yang saya belum belum kepikir gimana logikanya itu dia bisa menurunkan cytokine. ya, coba nanti juga saya konsultasikan, kita belajar bersama. Oke, ya ini mau laporan deh ini ya, puji Tuhan ya untuk kursi tadi ada yang tergerak ini salah satunya Pak Franlisi ya. 400.000 ini sudah bisa 3 kursi gereja ya, kita harapkan nanti bisa terrealisasi ya tahun depan ini ya. Dan mau laporan, saya laporan ya Pak Mulya ya. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih dok. Iya, terima kasih Pak Bari, jelas sekali ya Pak Bari ya. Wah.